Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tentang Al-Malik ya. Allahul Malik, atau kita memahami mazhar Al-Malik itu dalam kehidupan. Ketampakan daripada Allah Malik itu dalam kehidupan. Sebenarnya banyak sekali mazhar ini, tapi sudah sangat dikenal di dalam Al-Quranul Karim. Al-Malik itu misalnya dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dialah yang maha raja, Yaumiddin ya, atau Maliki Yaumiddin, pada hari ad-din, hari agama. Hari agama itu ialah disebut di dalam tafsir biasanya hari pembalasan, hari kiamat, atau hari akhirat, penentuan Yaumul Mizan ya. Pada hari Mizan itulah hari pembalasan, ada surga dan ada neraka. Sebenarnya Al-Malik itu bukan hanya Allah menetapkan pada Al-Malik itu disebut pada hari pembalasan itu saja, tapi Al-Malik itu banyak sekali pengertiannya. Misalnya Syekh Ahmad Abdul Jawad ya, Syekh Ahmad Abdul Jawad ini mengatakan Al-Malik itu bukan hanya itu, annahu qaim ala tadbiri khalqi. Sebenarnya di semua lini penciptaan kehidupan, termasuk diri kita maupun kehidupan itu, di situ ada sebuah pembelajaran bagi kita untuk mengetahui disitulah Allah Maha Malik, terutama dalam penciptaan manusia. Bisa engkau lihat bagaimana Allah membentuk rahim, wallazi yusawwirukum fil arham, bagaimana Allah membentuk janin itu di dalam rahim perempuan dan seterusnya. Bayangkan saja sendiri, itu Al-Malik, Allah mengatur di semua kehidupan ini, subhanallah. Kemudian bagaimana Allah Al-Malik itu sebagai raja, itu penguasa alam semesta ini. Tidak ada pun kebenaran dan keagungan kecuali Dia, sehingga manusia tidak bisa sampai dengan teknologi sampai sekarang dan akan datang, tidak bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan contoh, manusia ingin seperti burung, lalu diciptakanlah pesawat terbang. Tapi adakah pesawat terbang yang tidak pernah jatuh? Selalu ada pesawat terbang jatuh, begitu kan? Tidak mulus semuanya kita, karena memang yang mulus itu kehendak kita. Kenyataan, teknologi yang hebat sekalipun, bahkan ada pesawat siluman, pesawat perang, tapi dia bisa hilang juga. Di alam semesta ini ada kekuasaan. Bahkan sekarang masih, setelah penelitian berkembang, banyak lagi daerah-daerah yang masih belum dijamah manusia, baik di laut, di bawah laut, maupun di permukaan bumi ini. Subhanallah, bumi yang kecil ini saja, yang di sisi Allah tidak kelihatan, mungkin tidak artinya begitu kecilnya, bagaikan debu saja. Jadi kita ini lagi jauh daripada itu lagi. Inilah Allah Al-Malik. Bila kita bisa renungkan ini, berarti kita bisa melihat mazhar Allah. Kita berarti bisa melihat setidak-tidaknya sebahagian kecil mazhar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lihat. Wal munazzahu aniz zulmi yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Nah, itu wa yahkumu ma yurid, itu ada hukum Allah, hukum yang tertulis yang kita ketahui, dan ada hukum yang tidak tertulis. Yang tadi, tidak semua kita mulus ya. Di perjalanan orang memperkirakan 2 jam sampai, kenyataannya tidak sampai 1 jam orang kecelakaan. Gimana? Tidak bisa kita berkuasa atas atas teknologi yang kita perbuat sekalipun. Unik dan aneh, itu bisa kita rasakan. Dan setiap waktu kehidupan manusia ditampakkan Allah Al-Malik ini. Kalau yang terakhir ini misalnya menghabisinya tidak bisa habis ya. Seluruh manusia berkumpul untuk, tidak bisa juga.
kecuali Allah sudah menghendaki nanti berhenti dia. Karena itu hanya berdoa kepada Allah. Yang ada ini kan kita ikhtiar lockdown, ya macam-macam lah istilahnya, hanya berikhtiar supaya mengurangi dari terkena itu. Tapi eksistensinya masih ada, keberadaannya masih ada kan, tidak musnah. Subhanallah. Inilah Allah. Kalau dari sisi itu kita bisa melihat, itu berarti kita sudah bisa melihat majara amalik pada diri kita, pada tubuh kita. Karena itu dia bersih, suci dari segala kegelapan. Al-munajjahu aniz zulmi yaf'alu ma yasha. Dialah berkehendak segala sesuatu. Tidak bisa pun bahkan kita menyalahkan Allah dalam perbuatannya. Nah, ini tidak boleh kita menyalahkan kehidupan ini berjalan, menyalahkan Allah. Karena itu di dalam hadis Nabi sering Nabi menyinggung-nyinggung ya, qadarullah. Kalau kamu melihat keadaan tertentu, ucapkan saja qadarullah. Sesuatu itu sudah dikadar Allah. Entah bagaimana keadaannya, tiba-tiba terjadi sesuatu di luar daripada pikiran dan kehendak kita manusia. Qadarullah. Itulah kadar Allah yang ditentukannya. Ketika hidup Nabi SAW, Nabi menyampaikan syariah secara sempurna, zahir dan batin, sampai pada masanya Allah mengambil beliau dan menetapkan tentang ketentuan hukum-hukumnya. Ketika Anda membaca Al-Quran, Anda tidak mengerti, memahami maksud semua Al-Quran, sebagian kecil saja, lalu Anda mencak-mencak, ini buku apa, ini kitab apa, itu tidak boleh. Qadarullah, itu yang ditetapkan Allah dalam agamanya, sudah kita harus terima. Inilah susahnya menundukkan akal kita ini untuk taat kepada Allah. Itu bagian yang terbesar dari kehidupan manusia untuk dilawan. Karena itulah biangnya setan, biangnya iblis itu karena dia menggunakan akalnya. Kenapa Allah jadi menyuruhku bersujud kepada Adam? Ini kan akalnya. Kenapa? Ya Allah, ya Karim. Karena itu akal itu siogianya kita gunakan untuk dalam tujuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullah, Masya Allah. Makanya ada di dalam ucapan-ucapan dalam agama kita itu Masya Allah, Qadarullah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu menunjukkan manusia tidak memiliki sebuah apapun. Karena itu dalam beberapa hal itu tidak bisa dijelaskan sebentar, melewati suatu proses tahap bertahap. Sama seperti menjelaskan tentang mazhar Allah ini tidak bisa secara keseluruhan, tidak mungkin, tidak pernah bisa habis menjelaskan ilmu Allah ini. Ini bagian daripada ilmu Allah yang harus kita pahami. Yang ada itu adalah kita ma'rifah tahap bertahap. Tidak ada ma'rifatullah itu sempurna. Diri manusia itu tidak ada. Karena masih saja sangat banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Saking begitu maha Allah itu. Subhanallah. Wa huwal ghani fi zatihi wa sifatihi an kulli makhluk. Karena itu dia maha kaya. Maha kaya di sini artinya tidak ada melibatkan seorang jiwa pun dari makhluknya pada zatnya itu. Tidak ada sesuatu pun wasif dan sifat-sifatnya an kulli makhluk, dari makhluk pun daripadanya. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ketahuilah, bagi Allah lah penciptaan itu. Allah lah yang menciptakan itu dan segala urusan dalam kehidupan ini. Subhanallah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Allah bukan hanya menciptakan tubuh kita, diri kita, tubuh kita, alam semesta ini saja, tapi tidak ada urusan-urusan di dalam itu pun Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Sudah ada sejak ajali. Bayangkan, bumi ini bisa ditempati manusia, sudah, itu kan urusan. Bumi yang ditempati manusia ini urusan. Ini sudah diurus Allah, sudah dibikin Allah.
urusannya diajali yang lain. Maha Malik Allah Subhanahu wa taala. Asik nih, luar biasa ya. Jadi maka mazhar Allah Al-Malik ini sedikit demi sedikit kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fata'allahul Malik, karena itu Allah yang maha tinggi itu adalah Al-Malik. Allah yang adalah Allah yang maha raja. Al-Malikul Haqqu la ilaha illahu Rabbul Arsil Karim. Dialah yang hak. Itulah Allah yang maha raja, itulah yang sebenarnya Tuhan kalian itu. Tidak ada Tuhan selain Dia, Rabbul Arsil Karim. Tuhan adalah Rabbul Arsil Azim, Tuhan segala aras. Jadi aras itu makhluk, aras itu makhluk. Allah maha tinggi atas aras itu. Allah yang mengatur urusan aras itu. Karim, lagi mulia Allah itu. Al-Malik, Tuhan yang maha raja, meraja atas segala sesuatu. Jadi kalau kita sadar ini, ya bagaimana kita bisa mengembalikan, menempatkan, memahami Allah pada sesungguhnya Dia sebagai Tuhan. Kita tidak berarti apa-apa. Karena itu orang-orang ahli ma'rifatullah sadar bahwa dirinya itu tidak berarti apa-apa. Tidak ada berarti apa-apa karena dia menyadari Tuhan Al-Malik. Karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh ya hak berzikir kepada Allah Al-Malik. Banyak sekali ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran tentang Al-Malik itu ada sekitar puluhan buah ya, mungkin lebih 10-20 ayat ya tentang Al-Malik itu. Kemudian Al-Malik juga bisa dijadikan sebagai amalan untuk dibaca. Kata Syekh Ahmad Jawad mengatakan dalam kitabnya Walilai Asmaul Husna Fad'uhu biha. Kemudian di dalam kitab Al-Asna Syekh Muhammad Ibnu Aid mengatakan ada beberapa hal yang juga harus diketahui ya. Bagaimana kita supaya menzikirkan kalimat ya Malik ya, kalau bisa ya Malik, supaya kita bisa paham kekuasaan Allah, supaya paham bahwa supaya kita tawadu dalam hidup ini, supaya diri kita tidak merasa hebat, merasa agung, merasa sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, itu adalah sofa qalbuhu wa jawala qadaruhu. Wa man qara'a ba'dal fajri, siapa yang membaca tiap-tiap setelah fajar, salat subuh, mi'ata wa ihda wa isrin, yaitu 121 kali, mi'ata wa ihda wa isrin ya, 121 kali marat, agnahullah min fadli, Allah akan mengayakan karunia-karunianya kepada kita. Jadi 121 kali habis sholat fajar, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya 3 kali aja habis sholat ya Allah ya Malik, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik 3 kali. Atau paman wajaba alaihi waqta zawali kulla yaumin, atau habis maghrib ya, atau waktu setelah sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib, mi'ata maratin 100 kali, itu sudah sofa qalbuhu, sudah akan mensucikan hati seseorang. Itu artinya suci hatinya itu, dia akan, kalau sudah suci dia akan selalu ingat kepada Allah. Jadi ini jadi amaliyah mempermudah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Syekh As-Suhrawardi mengatakan, yang diantara perkataan beliau yang saya ringkaskan, wasluhu amruhu wa man qara'ah kulla yaumin, maka bagi orang yang ingin supaya segala urusannya lancar dan mendapatkan rezeki ilmu dan ma'rifah, enak sekali ini mendapatkan rezeki ilmu dan ma'rifah, maka wa man qara'ahu kulla yaumin tis'ata wa tis'in maratan, setiap hari cukup dia, di dalam satu hari itu cukup dia membaca 99 nama, 99 ya, kali kalimat ya Allah ya, kalimat ya Malik ya Malik ya Malik Malik, rajakahullahu ilman wa ma'rifatan, maka akan diberikan Allah rezeki ilmu dan ma'rifatullah. Subhanallah. Ya Allah ya Malik, ya Allah ya Malik.
Bila kita sudah ya Allah ya Malik ya Malik, akhirnya timbullah nanti zikir tanpa huruf dan suara ketika kita melihat kehidupan ini, di mana di situ kita melihat mazhar Allah. Jadi orang yang mazhar kepada Allah itu orang berzikir. Orang yang bisa melihat mazhar Allah dalam kehidupan sehari-hari ini adalah berarti orang itu berzikir kepada Allah. Subhanallah. Mungkin zikirnya tidak berhuruf, tidak bersuara, secara otomatis sudah saja, karena terlalu sering menimbulkan zikir yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat memahami mazhar Allah Al-Malik ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam perilaku kita, dalam sikap kita, sehingga kita menjadi orang yang sadar berketuhanan. Bisyahadati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau paling tidak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.